Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Fani Juliana, dan rekan saya, Astri Prasetya dan Asjarina Filza. Di sini, kami akan membahas mengenai inovasi pembelajaran RME berbasis kontekstual berbantuan program KABRI 3D untuk memenuhi mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Ana Setiani MPD. Baik, di sini pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian RME, yang kedua, kelebihan dan kekurangan RME, yang ketiga, langkah-langkah model pembelajaran RME, yang keempat, keunggulan inovasi pembelajaran RME di Belanda, yang kelima, inovasi baru yang dikembangkan dari RME, dan yang terakhir, contoh penerapan model pembelajaran RME berbasis kontekstual berbantuan KABRI 3D. Baik, langsung saja, pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian RME yang akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Teh Astri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Fani yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi hari ini. Baik teman-teman, pembahasan yang pertama yang akan kami bahas yaitu tentang pengertian RME. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah mengetahui ya, ada yang sering mendengar tentang RME, tapi ada yang tahu artinya, apa itu RME itu, ada yang mungkin cuman sekilas mendengar saja RME-nya itu apa gitu, cuman sekilas mendengar nama RME doang. Nah teman-teman, RME itu apa ya? Nah, RME itu adalah suatu inovasi pembelajaran dalam pendidikan matematika yang berdasarkan pada ide bahwa matematika adalah aktivitas manusia dan matematika harus dihubungkan secara nyata terhadap konteks kehidupan sehari-hari siswa. Nah, sebagai suatu sumber pengembangan dan sebagai area aplikasi melalui proses matematisasi baik horizontal maupun vertikal, yang tentunya mampu meningkatkan kemampuan penalaran. Sejak akhir 1990-an, para pakar pendidikan matematika Indonesia telah menjadikan pendidikan matematika realistik pendekatan pendidikan matematika dari Belanda sebagai dasar reformasi pendidikan. Dan beberapa pendidik matematika Indonesia mencoba meminjam pendekatan Belanda dalam pendidikan matematika, yaitu pendekatan RME, karena penerapannya yang berhasil di Belanda. Nah teman-teman, jadi bisa kita simpulkan bahwa pendidikan matematika realistis atau Realistic Mathematics Education RME ini adalah sebuah pendekatan belajar matematika yang menempatkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mempermudah siswa dalam menerima materi dan memberikan pengalaman secara langsung dengan pengalaman mereka sendiri. Nah, dari masalah-masalah realistis di sini itu digunakanlah sebagai sumber munculnya konsep-konsep atau pengetahuan matematika formal, di mana si siswa di sini itu diajak bagaimana sih cara berpikir menyelesaikan masalah, mencari permasalahan, dan mengorganisasi pokok persoalan. Baik teman-teman, selanjutnya pembahasan yang akan kami bahas yaitu tentang kelebihan dan kekurangan Realistic Mathematics Education atau RME. Bagaimana sih kelebihan dari RME dan bagaimana pula kekurangan dari RME? Nah teman-teman, kelebihan RME memiliki beberapa poin. Di antaranya yang pertama, pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang kehidupan sehari-hari dan kegunaan pada umumnya manusia.
Poin yang keduanya yaitu pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa. Tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. Jadi, pembelajaran matematika di sini itu harus dikaji oleh siswa. Jadi, yang mengkajinya itu bukan seorang pakar atau mahir dalam bidang matematika, tapi siswa pun perlu dituntut untuk mengkaji materi matematika. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, poin selanjutnya yaitu pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa dalam mempelajari matematik, proses pembelajaran merupakan suatu yang utama dan orang-orang harus menjalani proses itu dan berusaha untuk menemukan sendiri konsep matematika dengan pihak lain yang lebih mengetahui. Misalnya itu seorang guru, dosen, dan lain-lain. Nah, teman-teman, jadi di poin yang keempat ini itu yaitu jadi seorang siswa itu harus menjalani proses itu dan harus berusaha untuk menemukan sendiri konsep matematikanya itu. Terlebih lagi, kalau memang belum paham dengan tentang konsep itu, bisa ditanyakan kepada pihak yang lebih mengetahui seperti itu, seperti seorang guru, dosen. Nah, poin yang selanjutnya yaitu pembelajaran matematika realistik membuat siswa dapat membangun sendiri pengetahuannya. Suasana dalam proses pembelajaran menjadi menyenangkan, serta memupuk kerjasama kelompok serta pendidikan budi pekerti. Nah, poin selanjutnya yaitu pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas berpikir siswa. Dan poin yang terakhirnya itu yaitu pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan kemampuan penalaran siswa. Mengapa demikian? Karena dalam matematika sistem pembelajarannya itu bukan dihafal, tapi bagaimana kita cara menalarkan atau penalaran itu terhadap diri kita gitu, memupuk penalaran terhadap matematika gitu. Soalnya kalau matematika dihafal itu sedikit susah ya teman-teman, jadi kita harus mengerti dulu gimana konsepnya, gimana rumusnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari RME. Di sini kekurangan dari RME yaitu ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu tidak mudah untuk mengubah pandangan yang mendasar tentang berbagai hal, misalnya itu mengenai siswa, guru, dan peranan sosial atau masalah konstekstual. Sedang perubahan itu merupakan syarat untuk dapat diterapkan RME. Nah, poin yang keduanya itu yaitu pencarian soal konseptual yang memenuhi syarat yang dituntut dalam pembelajaran matematika realistik tidak selalu mudah untuk setiap pokok bahasan matematika yang dipelajari siswa, terlebih lagi karena soal tersebut harus bisa diselesaikan dengan bermacam-macam cara. Poin yang ketiganya yaitu tidak mudah bagi guru untuk mendorong siswa agar bisa menemukan berbagai macam cara dalam menyelesaikan soal atau memecahkan masalah. Nah, dari kekurangan di sini itu, poin yang ketiganya itu memang benar ya teman-teman. Jadi seorang guru itu pasti agak susah ya mendorong seorang siswa agar menemukan berbagai macam cara agar menyelesaikan soal tentang pemecahan masalah matematika, karena terlebih lagi rata-rata anak-anak murid itu ke dalam mata pelajaran matematika itu kebanyakan kurang suka ya, karena menurut mereka rumit banget gitu matematika itu, kok banyak rumusnya ya, seperti itu. Di sini tugas kita sebagai guru bagaimana kita caranya mendorong seorang siswa supaya mereka bisa termotivasi untuk menemukan berbagai macam cara seperti itu. Jadi termotivasi oleh kita gitu. Kita juga sambil mendorong mereka untuk bersemangat belajar menemukan masalah atau memecahkan masalah. Poin yang terakhirnya yaitu membutuhkan waktu yang lama bagi siswa yang memiliki kemampuan yang rendah. Memang iya ya, kalau memang siswanya kurang suka dalam matematika, kadang susah banget ya untuk menerapkan
inovasi pembelajaran RME di sini, karena RME itu sistemnya itu siswa yang berpikir dan siswa yang memecahkan masalah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran RME, Realistic Mathematics Education. Langkah yang pertama yaitu memahami masalah konseptual. Guru memberikan masalah konseptual dan siswa memahami permasalahan tersebut. Jadi di langkah pertama ini guru itu harus memahami masalah konseptualnya, terus memberikan masalah konseptual dan siswa memahami permasalahan tersebut. Nah, langkah yang keduanya itu menjelaskan masalah konseptual. Guru menjelaskan situasi dan kondisi soal dengan memberikan petunjuk atau saran seperlunya atau terbatas terhadap bagian-bagian tertentu yang belum dipahami siswa. Penjelasan ini hanya sampai siswa mengerti maksud soal itu. Jadi dalam langkah yang kedua itu, guru itu menjelaskan masalah konseptualnya, bagaimana sih situasinya, kondisi soal tersebut, dan memberikan petunjuk atau saran bagaimana cara memecahkan masalah soal ini gitu. Bagaimana sih soal ini itu menunjukkan itu ke soal yang mana gitu, ke tahap yang mana, seperti itu. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah konseptual siswa secara individu, menyelesaikan masalah konseptual dengan cara mereka sendiri. Guru memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka dengan memberikan pertanyaan atau petunjuk saran. Nah, dari langkah yang ketiga ini, siswa itu secara individu itu menyelesaikan masalah konseptualnya dengan cara mereka sendiri gitu. Jadi dengan cara siswa sendiri, karena setiap siswa pasti mempunyai cara-caranya masing-masing ya. Meskipun sama guru udah dikasih tahu nih soalnya tuh seperti ini, tapi kadang siswa itu ada yang berbeda cara pemakaiannya, tapi satu rumus seperti itu, satu rumus tapi caranya beda gitu. Yang ini mah ngitungnya yang ini dulu, kalau yang siswa ini yang ini dulu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Guru menyediakan waktu dan kesempatan pada siswa untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari soal seperti kuis secara berkelompok untuk selanjutnya dibandingkan dan didiskusikan pada diskusi kelas. Nah, yang terakhirnya itu menyimpulkan dari diskusi. Guru mengarahkan siswa menarik kesimpulan suatu prosedur atau konsep dengan guru bertindak sebagai pembimbing. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang keunggulan inovasi pembelajaran RME di Belanda atau Realistic Mathematics Education. Akan dibahas oleh rekan saya yaitu Teh Asjarina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Astri. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang keunggulan inovasi pembelajaran RME di Belanda. RME adalah inovasi pembelajaran yang berasal dari Belanda, di mana inovasi pembelajaran tersebut berhasil meraih prestasi luar biasa dalam penilaian internasional, seperti tren dalam matematika dan studi sains atau TIMMS. Telah dikaitkan dengan RME dan Van den Heuvel-Fonsstein dan Wiegers pada tahun 2005 dan telah menginspirasi pendidik matematika di banyak negara termasuk Indonesia, dikarenakan penerapan RME yang berhasil di Belanda karena di Belanda lebih menekankan pada perkembangan kognitif dan pribadi strategik yang sejalan dengan RME. Selanjutnya, RME di Belanda menerapkan 5 karakteristik yang diterapkan, yaitu 1. Menggunakan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari. 2. Memvisualisasikan realitas ke dalam model, kemudian menggeser model tersebut melalui mathematization vertikal sebelum mencapai bentuk formal. 3. Menekankan siswa aktif dalam proses pembelajaran. 4. Dalam mewujudkan matematika pada siswa perlu dilakukan diskusi dan tanya jawab. 5. Adanya keterkaitan antar konsep atau antar topik sehingga pembelajaran matematika dapat lebih holistik daripada parsial. Dengan pendekatan ini diharapkan akan ada peningkatan hasil belajar siswa dan kegiatan matematika yang dapat dicapai dengan menyampaikan materi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, keunggulan inovasi pembelajaran RME di Belanda.
1. Menggunakan notasi formal matematika. Kurikulum mengharapkan siswa untuk mengembangkan bahasa matematika mereka dalam istilah matematika, notasi, dan skema. Penggunaan elemen teknis atau RME di Belanda menekankan siswa untuk dapat menggunakan kalkulator sebagai alat bantu yang dapat membantu dalam teknik komputasi. 3. Literasi matematika bertujuan untuk mengembangkan bahasa matematika setiap siswa, tetapi juga literasi matematika, sumber literasi ini dapat berasal dari masalah yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari, dalam penerapan matematika dalam mata pelajaran lain. 4. Komunikasi. Kurikulum di Belanda menekankan pada kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam memberikan argumen dan memberikan justifikasi atau memberi dan menerima kritik. 5. Penyelesaian masalah. Kurikulum di Belanda juga mengharapkan siswa untuk mempelajari keterampilan pemecahan masalah di mana mereka diharapkan mampu memahami masalah atau tugas yang diberikan dan memikirkan bagaimana menyelesaikan secara matematis. Selanjutnya, inovasi terbaru pembelajaran yang dikembangkan dari Realistic Mathematics Education. Inovasi pembelajaran adalah proses belajar pada siswa yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola secara kreatif, inovatif, dan dinamis dengan menerapkan pendekatan multi ke arah yang lebih baik. RME diterapkan di Belanda yang sejalan dengan berbagai aspek konteks pendidikan dan budaya matematika mereka. Proses pembelajaran RME di Belanda menitik beratkan pada pengembangan kontekstual, sehingga membuat RME berhasil diterapkan di Belanda. Inovasi pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dengan guru. Dalam pembelajaran kontekstual ini akan membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan pembelajaran kontekstual. Langkah-langkah penerapan inovasi pembelajaran RME berdasarkan pembelajaran kontekstual. 1. Menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif peserta didik. Misalnya, guru membahas mengenai materi geometri, menjelaskan terlebih dahulu apa itu geometri, konsep dasar, dan rumus, sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi yang akan dipelajari. 2. Guru meminta murid untuk memberikan contoh, misal terkait penerapan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. 3. Guru memberikan sebuah media pembelajaran untuk membangun pemahaman konsep materi dan memotivasi siswa dalam belajar matematika. 4. Guru memberikan kesimpulan atas apa yang telah dipelajari. 5. Guru memberikan latihan soal untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Selanjutnya, RME berbasis kontekstual berbantuan program Cabri 3D. Inovasi pembelajaran yang bisa diambil terkait dengan RME di Belanda adalah pembelajaran kontekstual. Dalam pembelajaran matematika, maka RME berbasis kontekstual ini dapat membantu siswa meningkatkan motivasi belajar siswa, membuat siswa aktif dan kritis selama proses pembelajaran, membuat suasana kelas menyenangkan dan tidak membosankan, dan meningkatkan kemampuan penalaran siswa, di mana mengingat bahwa kemampuan penalaran siswa sangat rendah. Dalam inovasi pembelajaran ini, kami mengaitkan RME berbasis kontekstual dengan program Cabri 3D yang bertujuan untuk mengembangkan RME berbasis kontekstual yang lebih baik lagi. Di mana pada zaman modern ini, yaitu abad 21, pembelajaran tentu harus diimbangi dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, inovasi terbaru yang kami kembangkan dari RME yaitu inovasi pembelajaran RME berbasis kontekstual berbantuan program Cabri 3D. Selanjutnya, RME berbasis kontekstual program Cabri 3D. Program Cabri 3D merupakan suatu program komputer atau software yang didesain untuk pembelajaran geometri. Kemampuan yang dimiliki program Cabri 3D yaitu mampu memvisualkan bangun ruang secara 3 dimensi. Program ini bersifat dinamis sehingga memungkinkan peserta didik untuk secara langsung melihat gambaran dari bangun ruang dan bentuk 3 dimensi lainnya, serta mengetahui objek 3 dimensi, sehingga akan membuat siswa lebih paham mengenai materi. Program Cabri 3D akan membantu proses pembelajaran siswa lebih menarik dan menyenangkan. Peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep dimensi 3 dan meningkatkan hasil belajar siswa. Dan suasana pembelajaran pun tidak akan membosankan. Program Cabri 3D ini memberikan kemudahan bagi siswa dan guru untuk
mengeksplorasi berbagai model geometri seperti bangun ruang sisi datar, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Dengan demikian, inovasi pembelajaran RME berbasis kontekstual dengan berbantuan program kerja 3D akan menjadi inovasi pembelajaran yang dapat membantu permasalahan siswa dalam matematika, terutama pada materi geometri dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Teh Fani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Asdiarina. Pokok bahasan berikutnya di sini yaitu mengenai contoh penerapan model pembelajaran RME berbasis kontekstual berbantuan program KABRI 3D dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini RME ini sangat cocok untuk meningkatkan kemampuan penalaran pada siswa, terutama pada sekolah menengah pertama atau SMP, yang mana kemampuan penalaran ini merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan oleh seseorang untuk mengajukan dugaan, menyelesaikan serta menarik kesimpulan dari suatu permasalahan matematika berdasarkan fakta atau sumber yang telah dibuktikan sebelumnya. Nah, untuk meningkatkan kemampuan penalaran pada siswa, dibutuhkan materi-materi pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan kemampuan penalaran, seperti halnya dalam pembelajaran matematika di jenjang SMP pada materi bangun ruang sisi datar, aritmatika sosial, himpunan, lingkaran, statistika, dan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, satu di antara pokok bahasan matematika yang diajarkan di jenjang SMP, terutama pada kelas 8, yaitu bahasan mengenai materi di bidang geometri, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Pada bangun ruang sisi datar ini merupakan satu di antara materi yang diujikan dalam setiap pelaksanaan ujian nasional di jenjang SMP. Nah, di samping itu, bangun ruang sisi datar ini merupakan materi dasar yang masuk kelompok geometri yang berkaitan dengan materi matematika lainnya yang akan dipelajari pada jenjang berikutnya. Nah, materi bangun ruang sisi datar juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, suatu rumah berbentuk kubus, penghapus berbentuk balok, topi ulang tahun berbentuk kerucut, dan akuarium berbentuk balok, dan lain-lain. Nah, di sini pun terdapat langkah-langkah penerapan model pembelajaran RME berbantuan program KABRI 3D dalam materi bangun ruang sisi datar untuk materi SMP kelas 8. Nah, langkah yang pertama yaitu menyusun pengetahuan baru dalam suatu struktur kognitif peserta didik. Misalnya, guru membahas mengenai materi bangun ruang sisi datar. Nah, menjelaskan terlebih dahulu apa itu bangun ruang sisi datar, lalu konsep dasarnya, dan rumusnya. Nah, sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi yang akan dipelajari. Yang kedua, guru meminta murid untuk memberikan contoh, misalnya terkait penerapan bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan begitu, siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan sebuah contoh media pembelajaran, yaitu dengan menggunakan KABRI 3D untuk membangun pemahaman konsep materi dan motivasi siswa dalam belajar matematika. Yang keempat, guru memberikan soal latihan mengenai materi bangun ruang sisi datar. Dan yang terakhir, guru memberikan evaluasi dan kesimpulan serta membahas soal yang akan dipelajari atas apa yang telah dipelajarinya. Pokok bahasan berikutnya yaitu mengenai contoh soal. Nah, di sini terdapat contoh soal mengenai bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, langsung saja ke soalnya ya. Sinta ingin merenovasi sebuah ruang tamu di mana ruangan tersebut berbentuk balok dengan ukuran panjang 18 meter, lebar 7 meter, dan tingginya 2 meter. Dinding bagian dalamnya akan direnovasi dengan biaya sebesar 120.000 per meter persegi. Nah, maka jumlah seluruh biaya yang harus dikeluarkan Sinta untuk merenovasi ruang tamunya adalah, nah di sini bisa dilihat ya ilustrasi ruang tamu berbentuk balok dengan menggunakan program Cabri 3D. Nah, langsung saja ke pembahasan soalnya. Diketahui panjang kita misalkan dengan P sama dengan 18 meter, lebar kita misalkan dengan L sama dengan 7 meter, dan tingginya kita misalkan dengan T sama dengan 2 meter. Lalu diketahui juga pada soal dinding yang akan direnovasi dengan biaya 120.000 per meter persegi. Lalu ditanyakan berapa jumlah seluruh biaya untuk renovasi. Nah, di sini langkah yang pertama mencari terlebih dahulu luas permukaan ruangannya yang akan direnovasi. Nah, di sini kan ruangannya berbentuk balok ya, maka kita menggunakan luas permukaan baloknya, yaitu dengan rumus 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, sama dengan 2 dikalikan dengan panjangnya 18 dikalikan lebarnya 7, jadi 18 dikali 7 ditambah panjang kali tinggi yaitu 18 kali 2. Nah, ditambah lagi lebar kali tinggi yaitu 7 kali 2. Nah, di sini sama dengan 2 dikali 126 ditambah 36 ditambah 14 sama dengan 2 dikalikan hasil jumlah dari 126 ditambah 36 ditambah 14 yaitu 176. Jadi 2 dikali 176 sama dengan 352 meter persegi. Nah, maka biaya renovasinya kita gunakan rumus luas permukaan ruangan tadi dikalikan dengan biaya dinding yang akan direnovasi per meternya. Nah, di sini kita sudah cari ya luas permukaan ruangannya itu 352 meter persegi dikalikan dengan biayanya yang per meter tadi ya diketahui di soal yaitu 120.000. Jadi sama dengan 352 dikali 120.000 yaitu sama dengan 42.240.000. Jadi kita bisa simpulkan biaya yang harus dikeluarkan Sinta untuk merenovasi ruang tamunya sebesar 42.240.000. Nah, di sini pada contoh soal di atas, tentu soal tersebut dapat membantu mengembangkan kemampuan penalaran siswa. Karena apa? Nah, karena soal tersebut siswa akan berusaha untuk berpikir dalam menarik kesimpulan maksud dari soal yang ditanyakan. Selain itu, pada soal tersebut, seorang siswa diharuskan untuk berpikir bernalar dengan logis untuk menghitung biaya renovasi yang ditanyakan pada soal. Dengan mencari terlebih dahulu luas permukaannya, yang tadi ya luas permukaan balok dengan rumus 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, dengan begitu akan diketahui biaya renovasinya. Nah, jika kita lihat lagi ya dalam soal tersebut, rumus materi bangun ruang sisi datar tentu dapat membantu mencari ya biaya renovasi ruangan yang berbentuk balok yang ada pada soal. Nah, hal itulah yang dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dan dengan bantuan dari program Cabri 3D dapat membantu siswa mempermudah mengetahui bentuk bangun ruang yaitu balok, ataupun ada kubus, tabung, dan lain-lain. Yang mana siswa tidak hanya paham mengenai materi, namun juga siswa dapat belajar mengenai teknologi digital, di mana hal tersebut sangat diperlukan dalam zaman sekarang.
Mungkin itu saja yang hanya bisa kelompok kami sampaikan mengenai inovasi pembelajaran matematika. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.